kita akan bersharing-sharing terkait profesi apoteker dan sudah kehadiran tamu kita, narasumber kita. So, buat kamu yang ingin melanjutkan profesi sebagai seorang apoteker, jangan lupa tonton video ini ya. Oke, let me introduce myself. I am Suriati, student of the pharmacy study program, and beside me, Miss Apoteker Marhama S Farm and Farming. Oke, langsung saja kita tanyakan kepada beliau terkait profesi menjadi seorang apoteker. Baik, izin Bu, di sini saya akan memberikan 3 poin pertanyaan dan Ibu bisa menjawab setelah saya membacakan pertanyaan satu persatu. Nah, pertanyaan yang pertama, what motivates you to become a lecturer and what challenge do you face? Apa yang memotivasi Ibu menjadi dosen dan apa saja tantangannya? Sebelumnya terima kasih saya sudah dipercaya untuk ikut wawancara bersama Miss Suriati. Yang memotivasi saya sebenarnya jadi dosen, yang pertama adalah orang tua sebenarnya, karena awalnya saya itu peminatannya sebenarnya lebih ke praktisi gitu. Jadi kalau untuk motivasi jadi dosen sebenarnya itu awalnya adalah orang tua. Jadi orang tua memang inginnya anak-anak itu jadi pengajar ya. Jadi yang motivasi sebenarnya adalah dari orang tua. Kemudian tantangannya adalah mungkin karena mengajar, jadi sudah pasti adalah ketemu dengan orang banyak. Nah, tantangannya itu sebenarnya di situ, ketemu sama orang banyak, karena tidak cuma ketemu mahasiswa ya, ketemu sama teman sejawat juga, dosen-dosen juga, kemudian berinteraksi dengan banyak orang, itu sebenarnya menjadi tantangan. Kenapa menjadi tantangan? Karena harus bangun komunikasi yang baik ya, supaya lingkungan kerja yang didapatkan juga baik. Itu sebenarnya. Okay, next, have you ever felt like giving up in the field of pharmacy? What keeps you going? Pernahkah Ibu merasa ingin menyerah di bidang farmasi? Apa yang membuat Ibu bertahan? Oke, baik. Ya. Kalau dibilang ingin menyerah, mungkin titik itu ada ya, tapi itu saya rasakan waktu kuliah profesi. Karena waktu kuliah profesi itu waktunya sempit, sangat terbatas, hanya 1 tahun, dan di situ kita harus lulus ujian kompetensi. Kita harus lulus ujian kompetensi dan waktu belajarnya sempit, kemudian sangat padat jadwal kuliahnya karena tidak hanya kuliah di kelas tapi juga harus praktek. Nah, di situ bukan ingin menyerah juga ya, mungkin istilahnya adalah saat capek-capeknya anak farmasi itu, mungkin bisa dibilang saat profesi gitu. Oke, next, pertanyaan terakhir ini, what advice will you give to students who aspire to become pharmacy in the future? Additionally, what are some strategies for maintaining motivation in the face of academic pressure such as grades, reports, and rigorous examination? Apa saran Ibu bagi mahasiswa yang ingin menjadi apoteker di masa depan dan bagaimana tips membangun semangat belajar di tengah tekanan nilai, laporan, dan ujian yang ada? Kalau dari saya sih, saran saya yang pertama itu harus bahagia. Jangan gampang putus asa gitu ya, karena saya rasa kuliah apapun itu semuanya pasti tekanannya ada, tugasnya banyak gitu ya. Mengeluh sih boleh-boleh aja, tidak dilarang gitu ya. Apalagi kuliah farmasi kita tahu laporannya
tidak hanya satu praktikum, banyak praktikum, kemudian ditulis tangan, kemudian harus ada jurnalnya gitu ya. Jadi kalau saran dari saya pertama adalah harus bahagia gitu. Karena ingat aja semuanya pasti dilewati, semuanya pasti selesai gitu. Tergantung bagaimana kita menyelesaikannya, itu tergantung dari diri kita. Mau menyelesaikannya dengan banyak keluhan atau mau menyelesaikannya dengan ya sudah dijalani saja gitu. Itu tergantung dari kita gitu. Kemudian tips dan triknya itu tadi, tips dan triknya adalah apapun yang ada di depan kita ya jalani saja. Kalau saya sih seperti itu, dulu seperti itu ya. Jadi misalnya ada kesulitan ya mau tidak mau harus dilewati gitu. Misalnya laporannya nih belum selesai ya, bagaimana cara menyelesaikan laporannya, kemudian saya harus lulus nih ujian ini ya, gimana caranya supaya bisa lulus ujian ya, pasti belajar. Dan yang penting lagi adalah jangan lupa berdoa dan minta doa orang tua. Seorang tua itu yang paling penting sebenarnya sih, itu kuncinya. Oke, nah teman-teman kita sudah mendengar langsung dari narasumber kita terkait tantangan, motivasi dan apa saja semangat kita untuk bisa berjuang sampai ke profesi apoteker. Saya Suryati pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.